Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman atau sobat PPDK. Eh, Kami dari kelompok kajian pendidikan, pengasuhan dan pendidikan dalam keluarga. Seperti biasa ini hari Minggu kita akan berhappy-happy dalam Minggu Happy gitu ya. Di live Instagram Minggu Happy PPDK. Ya, hari ini topik yang akan kita bicarakan adalah tentang perempuan sebagaimana semangat di bulan ini, yaitu Hari Kartini ya, di bulan April yang jatuh tepatnya pada tanggal 21 April kemarin. Dan karena acaranya Minggu Happy, maka kita tetap live streamingnya di hari Minggu. Dan tentu saja saya hadir di sini sebagai hostnya. Saya Rudi Cahyono. Saya sebagai host karena saya sendiri yang pastinya akan jadi laki-laki di forum malam kita kali ini ya, di Minggu Happy kali ini. Dan nanti saya pasti bakalan ditemani uh, oleh teman-teman, para perempuan ya, para perempuan. Dan dari kelompok kajian PPDK kali ini nanti saya akan ditemani oleh dua orang yang luar biasa pastinya. Tapi sebelum itu saya akan menyapa dulu, ini ada beberapa teman-teman yang sudah mulai standby. Ini ada Mbak Dayu, ada Iza, selamat malam semuanya. Dan buat teman-teman nanti yang ketika kita ngobrol-ngobrol mau ada pertanyaan atau komentar atau apapun yang ingin diobrolkan di sini, di-share gitu ya, silakan aja langsung, jangan ragu-ragu untuk ketikkan di uh, kolom komentar ya. Langsung ketikkan aja di situ. Ini masih 19.44, masih belum di jamnya. Habis ini saya akan mengundang dua orang yang luar biasa. Pastinya teman-teman sudah tidak sabar untuk ngobrol bareng dengan kami di Minggu Happy kali ini. Kali ini kita akan membicarakan tentang topiknya perempuan ya. Dan kalau kita baca sebagai tagline, ini sebagai judul ya, sebagai judul itu judulnya adalah perempuan, peran dan berbagai peran dan upaya menjaga kesehatan mental. Karena mungkin barangkali saja isu-isu tentang bagaimana perempuan mengambil peran, tentang bagaimana perempuan menjalankan peran tersebut, dan sampai pada bagaimana menjaga kesehatan mental dalam menjalankan peran tersebut ya. Dan mungkin barangkali saja buat sebagian orang sepertinya ini fine, tapi sebenarnya bisa jadi ini sebuah istilahnya pengalaman behind the scene yang luar biasa buat para perempuan, yang kadang-kadang tidak selalu semuanya ditampakkan gitu ya, tidak selalu semuanya bisa dilihat, atau bahkan terutama oleh para lelaki barangkali. Jadi ini juga acara ini juga terbuka buat para teman-teman yang pria, yang cowok. Silakan untuk bergabung dan mungkin bisa bertanya-tanya perihal tentang topik kita kali ini, yaitu perempuan, berbagai peran dan upaya menjaga kesehatan mental. Untuk itu saya akan ditemani oleh dua orang yang akan saya undang. Oke, selamat malam, Bu Selamat Wiwin. malam, halo. Aku bingung. Soalnya Bu Wiwin ini masih tetangga saya, jadi bingung antara sehari-hari saya manggil Mbak Wiwin, terus dengan manggil Bu Wiwin saya bingung. Jadi mau Mbak, menyapa agak bingung. Oke, ya ini adalah Bu Wiwin atau Dr. Wiwin Hendriani, SPSI MSI, teman senior kakak saya juga. Hari ini akan menemani kita ya, ngobrol-ngobrol bareng. Dan satu lagi nih, saya akan, biar rame ya, saya akan undangkan 10 orang lagi. Satu orang lagi ya, kalau 10 kayaknya nggak muat di sini ya. iya. Oke, sebentar. Saya kira Bu Mima ini sudah apa, kirim request kayak kayak Mbak Wiwin, ternyata masih belum. Oke, selamat malam Bu Mima.
Suaranya belum keluar, Bu. Oh, sudah. Ya. Gimana kabarnya Mbak Wiwin, Mbak Bumimah? Mbak Bumimah. Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat-sehat ya. Masih lancar puasanya pastinya ya. Masih aman. Oke, seperti tadi yang sempat saya eh, bicarakan di awal ya sebagai pengantar tadi bahwa kita akan ngobrol-ngobrol santai hari ini di Minggu Happy. Ini sudah ada banyak yang bergabung. Hai para teman-teman yang ada di sana yang bergabung, jangan segan, jangan enggan untuk nanti bertanya-tanya, kirim komentar atau apapun. Kalau kirim parcel juga boleh, lagi musim ya. Oke, hari ini topiknya tentang perempuan berbagai peran dan upaya menjaga kesehatan mental. Nah, ini saya akan ngobrol-ngobrol dan bertanya-tanya ini dengan para perempuan yang luar biasa hari ini. Oh iya, tadi saya sudah perkenalkan Bu Wiwin Hendriani. Sekarang saya perkenalkan yang satunya Bu Primatia Yogi yang baru bergabung. Selamat malam Bu Mima, biasanya dipanggil Bu Mima ya. Lengkapnya Dr. Primatia Yogi Wulandari MSI Psikolog. Nah, beliau ini juga rekan kami di kelompok kajian pengasuhan dan pendidikan dalam keluarga, dan beliau ini concern di psikologi perkembangan. Bu Wiwin juga di psikologi perkembangan, concern di apalagi Bu, di perkembangan moral juga ya Bu, kayaknya Bu ya, Bu Mima. Untuk Bu Wiwin selain di perkembangan juga concern di resiliensi ya Bu, dan juga penelitian kualitatif ini apa guru saya ini kalau apa di Halo, penelitian kualitatif ini. mantap. Baik. Oke, hari ini kita Ibu berdua, Bu Wiwin dan Bu Wima, hari ini kita akan ngobrolkan tentang perempuan nih. Nah, ngomong-ngomong tentang perempuan, ini saya mau bilang gini, ini adalah sebuah topik yang hangat, tapi nanti sebenarnya ini topiknya loh ya, saya bukan ngomong soal konten topiknya yang hangat ya. Topiknya memang hangat ini, karena memang berkaitan sama Hari Kartini di 21 April kemarin ya. Nah, ngomong-ngomong tentang tentang Kartini, meskipun sebenarnya Kartini itu sangat lekat atau bisa kita kaitkan dengan berbagai isu, tidak hanya perempuan, tapi ya pastinya orang-orang yang paling kenal adalah tentang perempuan. Nah, sekarang saya akan ngajak ngobrol tentang Kartini-Kartini masa kini nih ya. Kartini-Kartini masa kini. Nah, yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Wiwin dan Bu Mima, gimana sih Bu memandang peran peran perempuan ya di zaman yang sekarang ini ya. Di zaman sekarang ini mungkin nanti silakan Ibu untuk apa namanya mengomentari atau menjawab dengan posisinya ibu-ibu ini sebagai perempuan yang luar biasa dengan berbagai kesibukan dan seterusnya, juga termasuk juga concernnya di bidang psikologi juga, mungkin nanti bisa kita dapat pencerahannya ya dari situ. Oke, gimana siapa dulu nih? Boleh Bu Wiwin, boleh Bu Mima. Gimana sih kondisi Yang bisa lihat, perempuan ya? Kondisi perempuan sekarang ini. kok suaranya Sebenarnya nggak masuk? Ya, halo Bu Mima ya. suaranya Suaranya kok. gimana? Halo, halo Bu Mima. Oh Halo, iya, suaranya belum masuk. Halo, halo? halo. Oh iya, Sudah, masuk ini sudah. Oke. Berarti Bu Wiwin dulu mungkin barangkali. Semoga tadi anu ya Bu, pertanyaannya sudah bisa disimak untuk Bu Mima tadi ya. ya Sudah ya ya. Bu ya? Oke, silakan Bu Wiwin. Eh, eh, ngawali dari yang eh, sederhana dulu ya. Artinya gini, kalau kita bicara perempuan di setiap zaman itu kan pasti tantangannya beda-beda ya. Hmm. Sebelum sebelum bicara tentang masa kini, dulu pun juga pasti dengan tantangan yang begitu berat di setiap zamannya gitu. Nah, semakin ke sini yang paling kerasa karena perempuan sendiri itu eh, akhirnya kan dipercaya punya tanggung jawab di banyak sekali urusan ya, di banyak sekali peran kalau kita kaitkan dengan judul kali ini gitu. Jadi kiprahnya jadi semakin kemana-mana. Di Hmm. satu sisi kemampuannya, kompetensinya semakin diakui begitu ya, terus kemudian termanfaatkan dalam berbagai bidang, tapi di sisi lain
eh, akhirnya konsekuensinya juga kembali ke diri perempuan sendiri. Bagaimana Hmm. dia kemudian dengan segala macam peran tanggung jawab yang kemudian dipercayakan padanya, itu akhirnya bisa mengelola dirinya eh, secara tepat, secara proporsional begitu. Jadi Hmm. kalau ringkasnya, kalau dari saya semakin ke sini perannya kerasa semakin di banyak bidang, tapi itu juga sekaligus mendatangkan konsekuensi untuk kemudian bisa mengelola segala macam beban yang akhirnya harus ditanggung juga oleh diri si Oke. perempuan. Iya, iya. Tadi sebenarnya ada yang menariknya itu adalah tidak hanya zaman sekarang, tapi juga mungkin dari zaman dulu perempuan punya peran ya mungkin, dan dengan berbagai kondisi, kultur, atau semangat zamannya mungkin perannya juga juga bisa jadi sangat berbeda dan bagaimana kita melihat peran itu berbeda. Tapi sebelum ke sana saya ke Bu Mima dulu nih. Kalau Bu Mima gimana Bu Mima? Eh, Melihat semakin ke sini ya peran perempuan itu seperti apa sih Bu Mima kalau dari kacamatanya Bu Mima? Ya, terima kasih Pak Rudi. Saya setuju dengan Bu Wiwin. Suara saya terdengar ya? Iya. Oke. Ya, saya setuju bahwa memang kita nggak bisa dipisahkan dari konteks ya, dari bagaimana dunia sekitar kita gitu. Cuma ada satu hal yang menurut saya itu sampai sekarang tuh relatif tidak berubah terkait dengan perempuan, yaitu peran perempuan dalam bidang domestik itu dari dulu sampai Hmm. sekarang tuh kayaknya uh, diutamakan gitu ya. Sehingga Hmm. kalau dulu memang misalnya banyak perempuan yang tidak berkecimpung di dunia kerja dan sekarang perannya menjadi lebih kompleks, tapi fungsi atau peran domestik itu tetap menjadi tuntutan bagi seorang perempuan. Nah, Hmm. dalam hal ini makanya kemudian itu berpotensi untuk pengaruhnya terhadap kesehatan mental perempuan juga gitu. Bagaimana kemudian bisa menyeimbangkan antara eh, tuntutan domestik baik dari lingkungan ya, dari lingkungan masyarakat dan tuntutan yang lebih kompleks pada saat sekarang. Kalau saya ngelihatnya begitu, Hmm. Pak Rudi dan Bu Wiwin juga ya. Hmm. Jadi kita Oh, mungkin oke. ngerasain ya, Bu Wiwin sebagai perempuan tuh banyak banget tugas yang harus dikerjakan, tapi jangan sampai lupa sebagai mungkin sebagai seorang ibu itu kan juga eh, jadi sebuah tanda tanya ya, misalnya kemudian kok anaknya gitu ya padahal dia sukses di sini. Nah, sekali lagi fungsi domestik menjadi tekanan juga bagi para perempuan Yang gitu, Pak. utama ya, justru malah utama itu ya Bu Mima ya. Itu yang utamanya justru ya, yang tidak tidak bisa ditinggalkan ya. Karena jadi kalau misalnya ada sesuatu yang terus dinamis dan terus berubah, kecuali adalah faktor domestik ya Bu Mima ya. Artinya itu Iya, yang dilestarikan atau yang dipegang gitu ya Bu Mima ya. betul betul. Oke, jadi ya artinya mungkin barangkali kalau melihat fenomena sekarang, gimana Bu Mima? Apakah perempuan-perempuan sekarang, mungkin barangkali saja berdasarkan pengalamannya Bu Mima dan Bu Wiwin, itu sudah memegang atau apa namanya bisa menyeimbangkan atau bahkan mungkin barangkali saja memegang peran domestik sebagai sebagai pondasi atau sebagai hal yang utama ya. Kayaknya perempuan-perempuan sekarang itu cara berpikirnya mungkin akan berbeda mungkin ya dari kacamatanya Bu Mima dan Bu Wiwin ya. Itu seperti apa sekarang perempuan sekarang dalam memegang peran domestik itu? Karena kan sekarang banyak namanya perempuan karir gitu ya, Iya. yang sibuk di luar sana gitu ya. Sementara di rumah juga mungkin sekian jam pulang, hanya tidur, paginya berangkat lagi dan seperti apa. Nah, kalau kalau di zaman yang sekarang ini gimana tentang peran domestik itu Bu Mima dan Bu Wiwin? Siapa duluan silakan. Iya. Saya dulu tak Bu Win. Iya, nyambung ya, nyambung. Dikit tentang perspektif psikologi ya Pak Rudi ya. Jadi kalau Iya. kita lihat dari kebutuhannya teori dasar Maslow misalnya, yaitu kebutuhan tertinggi kan aktualisasi diri gitu. Nah, kalau menurut saya sebenarnya alasan apakah seorang perempuan itu berkarir atau bekerja di luar rumah ataupun misalnya di rumah saja itu akhirnya tergantung pada bagaimana kebutuhan aktualisasi dirinya. Jadi kalau misalnya memang seorang perempuan itu sudah merasa sudah aktual dengan kemudian merawat anaknya, suaminya, keluarganya di rumah, menurut saya juga tidak masalah gitu.
Nah, sebaliknya ketika ada seorang perempuan yang saya butuh aktualisasi diri untuk di luar rumah, tapi juga fungsi domestik juga 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 ini gitu ya, juga harus terhandle. Itu juga nggak masalah. Yang sering menjadi masalah itu adalah membandingkan antara yang mana yang lebih baik. Padahal kan dua-duanya sebenarnya baik ya, antara Dua-duanya perempuan baik ya. dan yang ibu rumah tangga. Eh, Sebenarnya dua-duanya. Gitu sih Pak Rudi kalau eh, pandangan saya iya. terhadap Iya, Nah, kalau kalau Buma barusan kan anu ya, sebagai sebagai pegangan utama adalah peran domestik. Tapi bisa juga loh dari sudut pandang Bu Win barangkali jangan-jangan berbeda ya. Coba kita ke Bu Win dulu sekarang. Nanti jangan loh, saya takutnya kan saya memaksakan memaksakan yang tadi memaksakan peran domestik sebagai yang utama, ternyata sebagai bukan. Silakan Bu memaksakan Win. sebagai bapak-bapak ya. Rudi ini takut dituduh kan satu-satunya laki-laki ngomong Iya, perempuan iya, lagi. iya. Untungnya saya kalau di rumah megang peran domestik juga soalnya. Untungnya enggak, pendapat saya sama dengan Mima. Ada beberapa hal Eh, yang saya highlight ya. Artinya gini, kalau kita bicara kecenderungan perempuan saat ini, kita tidak bisa mengeneralisir Pak Rudi. Eh, hmm, Ada banyak perempuan-perempuan yang kemudian memilih mengambil posisi seperti apa gitu ya. Jadi hmm, ada memang kita harus lihat sekeliling kita itu sangat beragam gitu. Ada memang sebagian itu yang memang memilih memberatkan karir seperti yang tadi Pak Rudi hmm, barusan hmm, hmm, sampaikan gitu. hmm, Tapi hmm, ada sebagian lainnya itu yang memilih, ada juga sekelompok yang lain tuh memilih, aku kerja itu hanya untuk sekedar ya sekedarnya aja ngisi kesibukan, hmm, tapi hmm, aku hmm, hmm, dominan di rumah, ada yang seperti itu. Tapi ada yang berada di tengah, misalnya saya berusaha untuk balance bahwa hmm, antara aktualisasi diri dengan domestik itu gimana caranya saya balance dua-duanya. Artinya ada paling tidak ada 3 variasi lah yang kita hmm, lihat di hmm, sekeliling hmm, kita gitu. hmm, Nah, hmm, jadi kita tidak bisa generalisir kecenderungan sekarang seperti apa. Nah, kalau kita runut sebenarnya ada banyak faktor yang akhirnya membuat orang perempuan ini memilih akan seperti apa gitu ya. Eh, Faktornya bisa dari internal sendiri, bisa dari eksternal. Dari eksternal contoh misalnya value-value budaya. Dia tinggal di budaya seperti apa, menanamkan hmm, seperti apa, perempuan hmm, sebaiknya seperti apa, mau nggak mau pasti itu hmm, jadi hmm, pertimbangan. Tapi betul, ada betul. juga di sisi yang lain juga faktor-faktor personalnya dia ya. Hmm, Secara hmm, hmm, personal dia punya prinsip apa, dia punya keinginan apa dalam hidupnya, dia punya hmm, harapan hmm, apa, dia hmm, punya visi apa ke depan, itu yang juga nanti hmm, akan menentukan seperti itu, hmm. sehingga akhirnya muncullah beberapa pilihan itu tadi, Pak Rudi. Itu sih yang Ah, saya ah, ah, tambahkan ya, ah, jadi ah, ah. nggak bisa digeneralisir lah intinya. Ah, 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 ah. Iya, yang kemudian jadi tantangan sebenarnya buat para perempuan adalah ketika berada di berada di situasi yang zaman sekarang yang sangat disruptif, artinya mungkin barangkali saja sebagian dari generasi kita itu masih memegang teguh bahwa perempuan itu ya harus menjalankan peran domestik. Udah nanti kalau mau bekerja nggak boleh atau ya misalnya kayak begitu. Terus di satu sisi yang lain ada juga yang mungkin sudah berpikiran di sebuah sebagian dari yang ada di kultur tersebut itu berpikiran bahwa apa namanya, menjadikan itu rumahnya dijadikan apa namanya, misalnya dia bekerja, rumahnya dijadikan alasan untuk dia biar ndak bekerja, biar bekerja dengan santai gitu ya, biar tidak bekerja dengan apa istilahnya itu ya biar dalam tanda kutip bisa santai, bisa bermalas-malasan atau dan seterusnya ya. Nah itu yang jadi tantangan adalah posisi-posisi yang seperti itu mungkin ya kalau secara budaya. Dan kemudian apa belum lagi perempuan-perempuan yang harus memikul bebannya, memikul beban keluarga yang tentu saja ndak bisa juga dikasih apa namanya, dikasih judgement seperti tadi ya bahwa dia menjadikan keluarga sebagai alasan untuk biar bisa bermalas-malasan atau sebaliknya anaknya terlunta-lunta
asli sebenarnya dia mikirin karir pribadinya dan seterusnya. Nah, anggapan-anggapan yang eksternal ini secara kultural kan jadi tantangan kemudian buat perempuan ya. Jadi beban gitu loh, jadi beban dan kemudian pastinya mempengaruhi kesehatan mental para perempuan ini ya, terutama ketika sudah memilih untuk berkeluarga, mungkin barangkali seperti itu. Nah, Ya, Pak Rudi, dalam boleh kondisi seperti ini boleh ya, iya, boleh masuk sedikit nggak? iya, Karena iya, ingat. Nah, kaitannya sama itu akhirnya yang menarik itu gini. hmm, eh, Kadang antara apa yang ada di dalam pikiran dan hati si perempuan secara personal itu hmm, akan oke kalau nyambung dengan tuntutan lingkungannya. Jadi inline gitu sejalan. Jadi hmm, hmm, dianya sendiri prinsipnya, keinginannya itu tidak berbentur dengan apa yang ada di sekitarnya, dengan keluarganya kah atau apa. Tapi menjadi jauh lebih menantang kalau apa yang diharapkan secara personal itu ternyata berbentur dengan kondisi lingkungannya. Nah, itu yang akhirnya semakin kompleks situasinya. Itu hmm, sih. hmm, hmm. Termasuk ini ya, Bu Iya, Win, iya. ketika ada stigma-stigma begitu ya, yang semakin Mm-mm. itu dapat berpotensi terhadap kesehatan mental perempuan ya. Iya, iya, Hmm, iya, iya. iya. Kalau menghadapinya gimana Bu Mimas atau Bu Wiwin? Dengan apa kondisi-kondisi yang berada di antara itulah ya, artinya satu sisi tuntutan untuk memperhatikan anaknya, memperhatikan keluarga, dan di sisi yang lain eh, ada keinginan untuk apa berkarir. Berkarir itu pun juga bisa jadi kan sebenarnya nggak sesimpel bahwa seorang perempuan keluar rumah mengejar obsesi pribadinya, tapi bisa juga buat keluarganya gitu ya. Apalagi sekarang kan apa banyak kasus-kasus yang justru menimpa para perempuan yang menjadi tumpuan gitu ya, menjadi tumpuan di keluarganya. Ya seperti apa sampai pada saya membayangkan aja kasus yang apa seorang ibu yang eh, apa rela gitu ya, rela mengakhiri nyawa anaknya gitu ya, dengan alasan tekanan ekonomi gitu ya, dengan alasan tekanan ekonomi meskipun sebenarnya nah itu kalau saya bayangkan itu kalau kalau dalam konteks kriminal kan masih masih bisa masuk akal ya, kejahatan membunuh anak berat lah gitu ya, perebutan warisan lah atau apa gitu ya dalam konteks kriminal. Tapi ini karena tidak apa tidak, artinya tidak bisa anu ya, tidak bisa apa, lepas dari kondisi tekanan gitu ya, tekanan ekonomi, dan kemudian sebenarnya kan pada saat itu kan posisinya ke anaknya kan bukan dalam kondisi benci ya berarti kan, tapi Iya, kondisi sayang gitu. Itu kan luar biasa banget tekanan yang dihadapi oleh dan ini kan sangat berhubungan dengan kesehatan mental banget ya situasi-situasi seperti ini. Komentarnya Bu Mima dan Bu Wiwin dengan situasi yang sampai separah itu gimana Bu Mima dan Bu Wiwin? Iya, kalau kalau saya mungkin ini ya Pak Rudi apa menyorotinya dari Hmm. lingkungan sosial ya. Hmm. Bagaimanapun sebenarnya seseorang itu butuh support ya dari lingkungan sosial. Jadi artinya Hmm. ketika misalnya dalam keadaan sudah hektik, misalnya dalam dengan karirnya, dengan tugas rumah tangga itu sangat sangat urgent untuk memiliki support system yang sangat bagus gitu. Jadi Hmm. kalau yang terjadi akhirnya misalnya dia terus bergelut dengan konfliknya, dengan kecemasan-kecemasan dia dan tidak ada support yang bagus, nah itu yang kemudian bisa berdampak terhadap kesehatan mental dia. Dan makanya kalau saya sih lebih menyoroti gimana ketika misalnya seorang perempuan itu merasa sudah apa ya istilahnya tidak mampu mengatasi persoalannya, itu bisa saja kemudian dia mencari support group misalnya nggak ada keluarga nih ya, nggak ada anggota keluarga yang bisa support dia. Sebenarnya yang paling paling ideal memang anggota keluarga terdekat ya. Misalnya ada suami yang kemudian Terdekat ya. mendukung dia untuk Nah, nah. ya, keluarga terdekat. Atau kalaupun Hmm, tidak hmm, ada hmm, keluarga, hmm, hmm. mungkin yang bisa saya sarankan adalah mencari support. Kan sekarang banyak support group. Misalnya ada single mom itu kan, ada single mom komunitas yang bisa, atau misalnya itu misalnya ada kesulitan-kesulitan tertentu, itu juga bisa ada komunitasnya. Jadi menurut saya bagaimana support
Oke, oke. Eh, eh. Dengan Saya, saya mencoba mencoba menangkap menangkap poinnya karena sinyalnya mungkin ada sedikit ada gangguan ya Bu Mima. sepertinya dari Bu Iya, Mima mungkin juga bisa. Ke Bu Wiwin dulu mungkin barangkali. Ke Bu Wiwin dulu, tapi tetap saya akan coba tangkap poinnya. Poinnya kalau dari Bu Mima itu adalah pentingnya support sosial terutama dari keluarga terdekat, terutama dalam hal apa, berkomunikasi ya. Jadi bisa 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 saling tahu, saling support terutama dari keluarga dekat itu kalau saya tangkap poinnya ya dari Bu Mima. Sekarang ke Bu Wiwin dulu nih. Ya, ini sepertinya sambil nunggu Bu Mima terlempar sepertinya. Mm, mm. Join lagi ya. Baik, jadi saya berangkat dari ini Pak Rudi, dari kata peran dulu ya. Hmm, Pasti kita kita bisa membayangkan ketika peran itu semakin eh, intensitasnya itu semakin besar dan itu mendatangkan beban yang semakin banyak, itu tentu konsekuensinya ketekanan yang mungkin akan dirasakan oleh individu perempuan ini gitu. Nah, boleh jadi besarnya tekanan yang dirasakan itu karena peran yang harus dipenuhi itu ada banyak. Jadi ada kuantitas yang jumlahnya cukup banyak gitu ya. Tetapi hmm, bisa jadi peran itu tidak terlalu banyak, tetapi memang bebannya menumpuk di situ. Itu juga ada variasi seperti itu yang dihadapi hmm, oleh hmm, hmm, kita bicara ibu-ibu rumah tangga yang mungkin dia tidak mengerjakan terlalu banyak urusan, tetapi hanya di tanggung jawab tertentu, tapi itu tumplek blek numpuk di dia, ditambah lagi dengan minimnya support sekitar gitu. Itu juga mendatangkan tekanan yang luar biasa gitu. Nah, dari situ hmm, kalau kita bicara tentang kasus yang tadi ya, ibu yang sampai akhirnya mengambil jalan-jalan pintas untuk mungkin uh, menyelesaikan tekanan itu dengan cara-cara yang mungkin tidak adaptif. Nah, hmm, itu tentu dilakukan karena saking beratnya beban yang nggak bisa, udah nggak, sudah overload. Karena hmm, hmm, tidak hmm, mungkin selama dia masih bisa mengelola beban itu, maka lebih sedikit kemungkinan dia kemudian mengambil jalan-jalan pintas yang tidak rasional gitu. hmm, hmm, Tapi hmm, hmm, semakin hmm. berat beban itu ditanggung, ya semakin besar kemungkinan dia melakukan langkah-langkah yang tidak tepat seperti itu. Nah, dari sini sebenarnya kalau tadi Bu Mima juga menyoroti soal social support, dan saya setuju tentang itu ya. Bagaimanapun kita selalu butuh gitu, banyak sekali dukungan gitu ya. Nah, Bu Mima udah masuk lagi. Tak lanjutin ya Bu Mima. Monggo, Ya, monggo, Bu. Nah, dilanjutkan. ya, jadi social support itu satu sisi. Nah, dari penjelasan saya tadi, tambahan saya tadi, karena kadang beban itu sayangnya kita nggak bisa ukur dengan objektif, kayak timbangan tuh kan nggak bisa Pak Rudi. Hmm, hmm, Kadang-kadang hmm, segala sesuatu itu terjadi begitu aja. hmm, Harapan harapan seseorang ketika kemudian dia menjalani kehidupannya, dia pasti mengharapkan sesuatu yang ideal, ternyata di luar dugaannya dia bertemu dengan sesuatu yang tidak ideal, lalu kemudian beruntun beban itu datang, seperti itu kan sama sekali nggak bisa diprediksi, nggak bisa dihitung bahkan, tapi hmm, hmm, rasanya hmm. udah langsung numpuk berat begitu. Yep. Nah, dari situ selain urusan sosial support yang perlu diupayakan, kemampuan-kemampuan personal untuk secara mandiri mengelola beban itu, beban psikologis ya, itu menjadi Hmm, sangat penting menurut saya, dan itu akan menentukan apakah perempuan itu nanti akan berarah ke pola-pola perilaku penyelesaian tekanan dengan cara-cara yang maladaptif, yang tidak tepat, yang potong-potong kompas, atau hmm, dengan hmm, cara-cara yang jauh lebih rasional, lebih adaptif. Jadi kemampuan hmm. mengelola beban itu jadi penentu juga menurut saya. Yep, yep, yep. Ya, ini berarti saya punya punya dua apa? Dua model yang menarik di sini yaitu model support sosial terutama dari keluarga terdekat dan support dan modal pengelolaan kemampuan pengelolaan diri ya. Nah, ini berarti saya tak nanya dua hal yang berbeda pada dua orang yang berbeda juga ini. Kalau berkenaan dengan social support nih Bu Mima, ya, berkenaan dengan social support. Gimana sih Bu Mima? Mungkin bisa jadi tips ya buat teman-teman yang berada di rumah ya.
pengelolaan sosial support yang baik dari keluarga yang terdekat. Nah, bagaimana cara membangunnya, mungkin bagaimana cara memeliharanya gitu, mungkin ada nggak apa mungkin dari Bu Mima barangkali. Ya, terima kasih Pak Rudi. Jadi memang kalau social support itu kan idealnya tadi saya bilang dari keluarga ya, utamanya ya. Cuma tidak semua orang juga memiliki support system yang seperti itu gitu. Jadi kalau memang keluarga biasanya kan memang sudah ada interaksi yang cukup bagus ya dari awal, misalnya dari misalnya kalau seumuran saya, Pak Rudi dan Bu Wiwin tuh dari kecil mungkin punya saudara yang itu memiliki kualitas hubungan yang bagus, itu memang bisa dijadikan support system gitu. Tapi kadang ada yang tidak memiliki anggota keluarga seperti itu, tentu saja harus memilih memang support system mana yang itu konstruktif gitu. Karena tidak semua orang itu justru menjadi istilahnya air yang kemudian meredamkan api, tapi justru jadi api juga, bahkan justru problem-problem yang dirasakan malah gitu. Justru tidak support ya Bu Mima ya. Jadi misalnya kita seseorang gitu ya, entah itu anggota keluarga ataupun teman gitu, tapi ternyata tidak konstruktif untuk diri kita mendapatkan solusi yang terbaik. Tapi justru semakin tambah kacau. Nah, itu yang harus dipilih memang Pak Rudi. Memilih orang-orang yang tepat bagi kita untuk bisa, yang memang memberikan support baik secara psikologis ataupun non psikologis. Jadi berarti lebih menitik beratkan ke kontribusinya sebenarnya Bu Mima ya. Artinya sebenarnya tidak harus keluarga dekat kalau memang itu tidak ada berarti ya Bu Mima ya. Betul ya. Karena banyak sih yang punya support dari keluarga juga banyak. Kan kasihan yang nggak punya support dari keluarga. Tentu saja harusnya mencoba melihat mana sih rekan-rekan yang itu bisa memberikan kontribusi yang positif bagi masalah-masalah yang dimiliki oleh seorang ya perempuan, kalau dalam kasus ini ya perempuan gitu. Iya betul. Berarti memang bisa juga kalau yang memang sama sekali tidak memiliki keluarga terdekat gitu ya, bisa juga berarti membangun support sosial itu ya dengan orang-orang terdekat meskipun bukan keluarga dekat gitu ya Bu Mima. Ya, betul. Nah sekarang kita kenapa? Ya silakan Bu Mima. Silakan. Tenaga profesional Pak Rudi. Jadi kadang-kadang kalau sudah kita tidak punya teman dekat, tidak punya, mungkin ada kesadaran bahwa kesehatan mental kita itu kita butuh orang yang profesional. Jadi kesadaran untuk datang untuk konsultasi, untuk bicara itu juga penting juga sih saat ini ya. Gitu juga. Profesional itu yang sebuah langkah yang penting juga sih ketika kita merasa ini sudah nggak bisa dihandle sendiri ataupun support dari orang-orang yang kita nggak. Karena ada batasnya juga ya Bu Mima, seperti yang dikatakan Bu Wiwin tadi. Kalau udah terlalu numpuk, overload, udah meledak gitu ya Bu Wiwin ya tadi. Seperti yang dibilang sama Bu Wiwin tadi. Nah, sekarang kita ke Bu Wiwin tentang kemampuan pengelolaan dirinya ini. Nah, selain support sosial tentunya juga secara personal kita harus memiliki kemampuan pengelolaan diri, kata Bu Wiwin tadi seperti itu. Nah, itu gimana Bu Wiwin? Kalau yang pengelolaan dirinya gimana sih caranya gitu? Mungkin barangkali bisa berbagi ke teman-teman yang di rumah. Kalau teman-teman yang belajar psikologi, karena saya yakin yang mengakses tayangan ini mungkin nggak semuanya dari psikologi ya, tapi teman-teman yang dari psikologi pasti juga sering ya mendengar bahasan-bahasan yang terkait pengelolaan tekanan seperti itu. Ada banyak sekali konsep psikologi yang sebenarnya sudah dibahas ya, dan bisa kita gunakan, kita bisa bagikan ke lingkungan gitu, ke orang-orang yang lain gitu. Ada banyak hal, ada banyak kemampuan yang bisa digunakan. Kalau saya bilang penekanannya sebenarnya yang utama itu bagaimana bisa kita meregulasi emosi, karena emosi itu yang pasti akan lebih kerasa gitu ya, emosi-emosi negatif yang muncul karena beban yang menumpuk tadi itu. Nah, sehingga kemampuan untuk meregulasi emosi, meredakan, melonggarkan tekanan itu, memulihkan kalau kita merasa sedih, marah, cemas, takut, segala macam, terus kemudian berusaha menetralkannya, kemampuan-kemampuan itu yang sangat penting diupayakan. Nah, kalau Pak Rudi tanya caranya seperti apa, itu pun juga ada banyak jalan Pak Rudi. Setiap orang mungkin bisa menemukan caranya sendiri yang beda-beda antara
dengan yang lain. Semisal gini, Berbeda-beda ya. satu riset misalnya sudah meneliti tentang bagaimana peran gratitude, kebersyukuran terhadap kemampuan seseorang meregulasi emosinya, terhadap kecerdasan emosinya dan segala macam. Jadi bagaimana gratitude ini berperan terhadap pengelolaan emosi. Dan itu saya sendiri secara pribadi itu salah satu yang menggunakan itu gitu. Jadi bagaimana kita memfungsikan syukur itu? Apa bisa dalam kondisi tekanan kemudian kita bersyukur? Itu kan sulit dan banyak orang yang menanyakan itu, kita lagi punya masalah kok disuruh bersyukur Iya, gitu. betul banget. Tetapi Iya, kalau betul. kita menemukan polanya gitu ya, sebenarnya itu ternyata bisa dilakukan. Semisal kalau dari yang saya praktikkan misalnya sehari-hari ya, beban itu numpuk, ada persoalan yang luar biasa yang tidak bisa ketanggung gitu ya. Biasanya kecenderungannya orang itu sudah akan fokus dengan persoalan itu. Tandanya apa? Kita pengennya itu ngeluh aja tentang itu. Pikiran kita tuh penuh dengan itulah pokoknya. Susah move on ke tempat yang lain gitu ya. Tapi pada saat itu misalnya kalau kita mau memfungsikan gratitude, coba ambil jeda sebentar, lalu kemudian beberapa saat, lalu kemudian lihat sekeliling, kita punya apa gitu ya. Kalau yang sempat saya tulis di feed Instagram saya, misalnya saya contohkan, kalau dari saya punya apa? Oh, saya punya anak yang begitu support dengan kondisi saya, anak yang nggak pernah ngeluh, anak yang seperti ini, seperti ini. Itu kita ingat satu poin aja, itu sebenarnya kalau kita punya kesadaran secara personal, itu sudah ada satu poin beban yang agak berkurang. Oh iya ya, ada anak yang ini. Lihat yang lain lagi, tetangga yang baik, ada orang tua yang support. Nah, kita coba alihkan fokus perhatian kita dari yang tadinya itu memikirkan persoalan terus fokus ke situ untuk coba melihat hal yang lain. Kita masih punya apa sih di sekeliling, dan memang itu perlu latihan Pak Rudi. Nggak bisa kalau misalnya kita belum hanya tiba-tiba hari ini dapat perlu membiasakan juga ya, Bu Wiwin ya. Perlu membiasakan dan juga ya. Dan itu betul. Masih satu contoh kita pakai gratitude ya. Mungkin contoh yang lain teman-teman yang suka pendekatan agama misalnya pakai memfungsikan religiusitas itu juga bisa bisa pakai jalan itu. Tapi poinnya adalah ada banyak jalan yang bisa kita gunakan. Yep. Oke, iya. Jadi ketika biasanya orang-orang ketika fokus ke problemnya itu seperti tertawan ya, Bu Wiwin ya. Jadi dia masuk seperti ditahan oleh problemnya sendiri sehingga dia lupa bahwa ada banyak modal yang bisa disyukuri gitu ya. Ada banyak support, ada banyak hal yang baik gitu yang bisa disyukuri. Itu kayak hisap tuh loh, Pak Rudi. Ya, jadi begitu kita juga satu persoalan dan kemudian kita sudah berada di area situ, lalu setelah itu kemudian kita melakukan sesuatu yang kemudian justru meng-highlight itu, misalnya mengeluh semakin banyak, kemudian menyesali keadaan, menuliskan penyesalan-penyesalan itu dalam ruang-ruang yang bisa dibaca banyak orang, misalnya saya kesel, saya ini dan segala macam, atau meluapkan itu kayak lumpur hisap sebenarnya. Semakin menyerang. Exactly. Semakin menguatkan problemnya ya. Yep. Iya. Iya, kalau artinya sebenarnya bersyukur membuka peluang istilahnya kalau dalam bahasa kita mungkin hati kita itu untuk menyadari bahwa ada banyak hal positif yang masih kita miliki gitu ya, Bu Wiwin ya. Bersyukur itu pintu awalnya gitu ya, untuk membuka itu gitu ya. Ya. Nah, ini rasanya tidak lengkap kalau kenapa? Oh ya, silakan Bu Mima. Jadi kalau saya setuju banget dengan Bu Wiwin tadi ya, kadang-kadang kita perlu memberi jarak terhadap masalah ya. Kalau yang tadi Bu Wiwin bilang mungkin kebersyukuran itu bisa memberi jarak kepada masalah. Begitupun kalau misalnya tadi perspektifnya dari orang-orang di sekitar kita ya. Kadang-kadang kita itu terjebak dengan pikiran dan persepsi kita tentang masalah itu sehingga nggak bisa berpikir yang lain, melihat dari perspektif lain. Nah, dalam hal ini adanya
orang apa diskusi sharing dari orang-orang lain yang kita percaya itu justru bisa membuat kita lebih positif. Coba Yep. kamu sih ngelihatnya, misalnya kamu ngelihatnya gitu terus. Coba kamu lihat dari perspektif lain. Nah, kadang-kadang kita butuh bantuan dari orang lain untuk bisa lebih objektif dalam memandang sebuah masalah. Juga sih. Jadi berjaraknya itu Iya. juga bisa dibantu oleh kita. Iya, kadang-kadang dengan adanya social support itu kan kita punya model ya Bu Mima ya. Artinya Ya, kadang orang itu tidak perlu harus mengatakan sesuatu, tapi kita melihat orang itu melakukan sesuatu aja. Oh, betul. gitu toh caranya orang itu melakukan ini. Tapi dia tidak pernah secara eksplisit ngasih tahu kita gitu. Tapi itu kan bisa jadi model ya buat kita. Itu Betul. juga jadi support yang baik sebenarnya ya Bu Mima ya. Iya, Jadi iya. orang-orang yang positif lah di sekitar kita gitu ya Bu Mima ya. Betul. Ya. Pak, ada yang Oke, kasih jawab tidak? oke, belum ada yang bertanya masalah ya. Ini Tanya, Ya, ada yang eh, oh ada yang nanya. Ya, ini ya ya, tadi sebelum saya mau beralih ke satu pertanyaan baru. Memang saya akan sebelum beralih ke satu pertanyaan baru itu saya mau nyapa nih satu-satu yang sedang melambaikan tangan ini. Jadi sekalian ngecekin pertanyaan yang mungkin masuk ya, teman-teman. eh Ya, ini ada pertanyaan yang masuk sebenarnya ya. Ada 200 yang nonton 11 ya. Yang masuk pertanyaannya 200. Berarti satu orang nanya banyak tuh kayaknya. Ya, ini ada yang nanya, ada sesi tanya jawab. Oh ya, sejak awal tadi saya persilakan Mbak Ratih untuk bertanya apapun sejak dari awal, mungkin dari obrolan kita, dari topik ini, silakan aja. Nanti pasti saya kasih alokasi waktu untuk memberikan kesempatan Bu Mima dan Bu Wiwin untuk menjawabnya. Saya kira sudah ada pertanyaannya. Silakan Mbak Rati, mungkin barangkali kalau mau bertanya ya, sambil saya tak coba mulai ngintip-ngintip ke pertanyaan yang baru nih. Nah, tidak lengkap rasanya ketika berbicara tentang perempuan tidak menyinggung tentang laki-laki. Nah, tadi sedikit sama Bu Wiwin disinggung. Nah, ini bapak-bapak nih. Rasanya tidak lengkap kalau tidak menyinggung lelaki nih. Gini, kalau kita ngomong tentang peran perempuan ya, tentunya namanya perempuan itu ada sisi yang lain, temannya gitu ya, para lelaki gitu ya. Artinya kalau ngomong perempuan pasti kenapa seseorang disebut perempuan kan ada pembandingnya laki-laki. Itu memang sepasang memang ya. Nah, ketika kita ngomong peran ya Bu Mima maupun Bu Wiwin nih, haruskah kita ketika ngomong peran kita ya, entah kita punya karir tertentu, punya profesi tertentu, terus perlu nggak sih bandingkan sama lelaki nih? Membandingkan itu artinya bisa soal bebannya dia enak, bebanku kayak begini dan seterusnya gitu ya. Atau dengan suaminya misalnya dia mah enak begini begini aku nah apa perlu nggak sih yang seperti itu, dan mungkin barangkali saja bisa lah dievaluasi. Oh ternyata nggak harus gitu juga, misalnya kayak gitu. Ini hanya selentingan saya mikirnya, perlu nggak sih sebenarnya hal seperti itu kita membandingkan dengan para lelaki gitu ya. Kalau Nah silakan siapa bandingin, yang mau duluan. enggak ya. Kalau saya tidak, enggak, Pak Rudi. Eh, dan saya kalau saya pribadi enggak, menurut saya enggak yang ada yang lebih urgent daripada Enggak ya. membandingkan, karena sebenarnya nanti juga eh, Oke. setiap kondisi itu kan pasti juga lain-lain ya. Tetapi bagaimana kemudian masing-masing pihak, kalau di situ posisinya itu pasangan misalnya, posisinya karena Pak Rudi tadi konteksnya konteks pasangan gitu ya. Bagaimana masing-masing itu kemudian paham porsinya, bertanggung jawab dengan porsinya, dan kemudian satu dengan yang lain itu saling mengkomunikasikan dengan baik gitu. Tidak yang kemudian satu beban kepada yang lain, lalu kemudian ada hal-hal yang tidak terkomunikasikan, lalu kemudian menjadikan ya peran satu pihak yang lain menjadi menumpuk di situ begitu ya. Dan ada banyak contoh yang lain lah. Tapi sebaliknya Pak Rudi, kadang orang berpikir yang ideal itu porsi yang seperti A, seperti B ya. Kita banyak lihat di keluarga-keluarga
di sekitar kita itu ada banyak keragaman. Ada yang antara keduanya itu bisa jalan. Mm-mm. Yang penting itu dengan kesepakatan yang kemudian disetujui bersama gitu. Itu sebenarnya jauh lebih penting menurut saya sih. Yang siapa mengambil Mm-mm. peran apa itu tidak masalah sepanjang itu kemudian dikomunikasikan dan disepakati bersama. Kalau menurut saya sih. Gitu ya. Heeh. Bisa saling tahu gitu ya. Jadi mengambil peran apa dan seterusnya. Mungkin dari Bu Mima barangkali ini ada ada komentar sedikit dari SV, dari siapa? Semisya ya. Kalau duit dan fasilitas tercukupi dan terpenuhi, nggak mungkin membandingkan, Pak. Oh ya, oke, oke, oke. Ya, silakan Bu Mima tentang ini tadi, tentang perlu nggak sih kita membandingkan, karena bagaimanapun juga kita nggak bisa menutup mata bahwa ada lelaki di sekitar kita gitu ya, di sisi kita mungkin barangkali kalau dalam konteksnya pasangan tadi ya Bu Wiwin ya. Iya, Gimana iya. Bu Mima? Ya, saya tertarik dengan komentarnya Mbak Semisha ya. Padahal faktanya tuh banyak juga yang sebenarnya sudah istilahnya status ekonomi sosialnya sudah di atas itu tetap aja membandingkan ya. Jadi siapa yang lebih besar gajinya, aku loh lebih banyak menghasilkan gaji itu juga tetap ada sebenarnya. Gitu. Tapi saya Eh, sepakat sih kadang prinsip komunikasi itu kayaknya klise ya dari dulu komunikasi gitu. Tapi sebenarnya komunikasi ini justru merupakan hal yang paling penting dalam keluarga kalau menurut saya, termasuk dalam terkait dengan peran dan tanggung jawab juga gitu. Dari awal mungkin perlu disepakatin dulu apa yang kemudian menjadi keinginan di kedua belah pihak begitu Pak Rudi. Lalu batasan-batasan apa yang memang itu masih bisa ditolerir, mana yang enggak. Menurut saya itu penting untuk dibicarakan gitu ya. Dan ketika dalam prosesnya kemudian ada yang melewati dari kesepakatan itu kan wajar ya namanya manusia dan kesempatan untuk membicarakan itu dikomunikasikan lagi menurut saya nggak apa-apa sih. Jadi sekali lagi pembanding enggak, cuma lebih pada kesepakatan-kesepakatan yang ada di dalam keluarga itu gitu Pak Rudi. Oke. Berarti ya anu ya, apa saling dikomunikasikan dan saling Ada melengkapi lah ya ada misalnya di Iya, dalam jadi ada ada visi misalnya yang lebih tadi besar saya ya. tiba-tiba ingat karena Pak Rudi Mm, sempat mm, bilang di awal saya bapak yang juga ngurusin persoalan domestik misalnya seperti itu. Nah, itu contoh itu aja. Domestik. Ada Uh, uh, contoh kesepakatan bagusnya mm, kerjasamanya itu jalan seperti itu dan itu dua-dua nyaman dengan itu ya. Jadi suami juga ikut ngurusin rumah dan segala macam. Tapi ada iya, juga yang mm. lain nggak kayak gitu dan mereka nggak apa-apa gitu. Ada juga yang kayak gitu. Nah, itu contoh juga sih sebenarnya menurut Ya, saya. betul. Ini ada lagi nih, ada komentar dari Ratih Maulasari dengan kondisi eh, dengan kondisi banyak apa ini? Kondisi banyak rasa takut untuk Verita cerita ya mungkin ya, untuk cerita juga ke orang lain karena pernah merasa tidak mendapat validasi emosi dari seorang Oh, itu konselor sambungan ahli. atasnya Pak Rudi. Jadi Oke, atasnya ini pertanyaan kedua di oke. atasnya. Heeh. Atasnya tadi ada apa? Heeh. Oh ya, ketika support sistem keluarga sudah bagus, tapi kita sebagai anak tidak berani banyak bercerita tentang permasalahan karena takut membebani gimana ya menurut bapak atau ibu. Nah, atau itu dulu aja ya di apa ya dijawab. Karena enggak apa-apa ini sebenarnya yang bawah bukan pertanyaan, cuma lanjutannya. Karena takut untuk cerita juga ke orang lain karena pernah merasa tidak mendapat validasi emosi dari konselor. Karena kalau mau cerita belum tentu dapat support gitu loh. Ini dengan support ya. Karena bisa bisa juga malah membebani ya gitu ya. Gimana ini Bu Mima atau Bu Wiwin? Kaitannya sama support. iya. Terkait dengan support sistem keluarga ya. Kalau menurut saya sih sebenarnya kalau namanya keluarga itu bisa saling membantu baik senang maupun susah ya. Jadi Hmm. artinya mungkin kalau sebagai anak tidak mau membebani itu suatu hal yang bagus ya. Mungkin lebih kepada cara kita untuk memulai berceritanya ya.
Ini Bu Win Mm-mm. pastinya punya banyak contoh juga ya, sama seperti saya. Jadi bagaimana kemudian kita mengungkapkan, jadi bukan kemudian langsung menceritakan bahwa saya terpuruk dan sebagainya gitu, tapi mungkin ada hal-hal yang kita perlu ceritakan bahwa awalnya netral dulu sehingga isu yang dianggap itu tidak terlalu berat, kemudian apa yang sudah Mm-mm. kita lakukan dan kemudian kita minta saran. Mungkin lebih ke situ ya, sehingga orang tua itu merasa Mm-mm. oh anak saya punya masalah dan dia sudah melakukan ini, terus sebagai orang tua saya bisa melakukan apa ya, saran apa. Jadi Oh iya, iya, iya. col habis-habisan itu juga enggak sih. Enggak, apalagi Ah, kalau ah, misalnya ah, 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 ah. punya penyakit tertentu ya, punya kondisi-kondisi kesehatan tertentu, sangat wajar bahwa kita tidak mau untuk membebani gitu. Kalau saya Pak Rudi Mm-mm. kadang-kadang ketika misalnya ada masalah yang menurut saya itu akan membebani, maka saya berusaha untuk menghandle dulu. Nanti setelah itu ada kehandle dikit aja, itu baru saya bilang. Sehingga orang tua tuh bisa ngelihat Mm. kayak anak saya memang ada masalah, dan itu memang menurut saya perlu dikomunikasikan sih. Orang tua perlu tahu Ah, ah. kadang-kadang, dan Mm-mm. kalau doa ibu itu doa yang paling mujarab ya. Jadi Mm-mm. ketika masalah kita kemudian ibu itu mendoakan supaya kita, itu tuh satu hal yang luar biasa menurut saya untuk kita bisa menyelesaikan menemukan solusi itu juga. Jadi Mm-mm. cara Mm-mm. mungkin ya Mbak ya yang bisa dicoba diolah gitu supaya orang tua juga nggak sangat terbebani dengan beban kita. Mm-mm. Eh, Mm-mm. Bu Sepakat Wiwin, ya, gimana? cara itu menentukan hasil, Mbak Ratih. Jadi kalau kita bisa menyampaikan dengan intonasi, dengan kalimat yang sedapat mungkin itu eh, tidak menampakkan emosi-emosi kita secara berlebihan, sedapat mungkin tenang, itu sebenarnya bisa meredam kekhawatiran kita gitu ya. Cuman saya juga tertarik dengan apa namanya kalimatnya Mbak Rati ini sih sebenarnya. Jadi Mbak Rati ini bilang ada ketakutannya karena pernah merasa tidak mendapat validasi emosi dari seorang konselor ahli. Sebentar, Kak, apakah hanya karena tidak mendapatkan validasi emosi, lalu kemudian kita kesulitan misalnya bercerita pada keluarga atau apa gitu? Rasanya mungkin eh, betulkah karena itu atau memang ada sesuatu dalam kondisi keluarga yang memberi jarak sehingga kita kemudian eh, merasa sangat tanggung atau sulit ya, ada kondisi-kondisi tertentu di dalam keluarga. Coba itu diidentifikasi Mbak Rati, karena eh, barangkali sebenarnya yang menjadi apa namanya kendala itu sebenarnya ada beberapa hal yang mungkin kita belum sadari. Jadi rasanya kalau hanya karena tidak mendapat Mm-mm. validasi emosi dari seorang konselor, lalu kemudian kita menjadi begitu takutnya, kok apa iya gitu, karena itu jangan-jangan sebenarnya ada faktor lain. Nah, faktor itu Mm-mm. yang Mm-mm. perlu dicari tahu Mbak Ratih, dan benar seperti yang dikatakan Bu Mima, kalau kita sudah tahu maka Oke. coba selesaikan, coba coba jembatani itu dengan cara-cara mengkomunikasikan yang tepat, yang tidak terlalu menampakkan emosi, dan perlu berlatih memang untuk itu. Mm-mm. Mm, mm, mm. Jadi kalau kalau dari Bu Wiwin tadi saya garis bawahi bahwa harus barriernya dibereskan dulu nih, penghambatnya apa gitu ya. Penghambatnya dikenali dulu baru dibereskan penghambatnya. Ya, pintunya biar biar kebuka dulu lah ya. Terutama mungkin kayaknya faktor utamanya jujur terhadap diri sendiri kayaknya. Artinya karena kan kita itu berusaha ini ya Bu Wiwin ya, membuat ego kita itu tidak Iya, terluka ketika kita bilang bahwa saya tidak mau menyakiti orang tua, tidak mau membebani, tapi pada saat itu juga mungkin barangkali saja ada ego kita yang lain, ada kepentingan yang lain gitu. Sebenarnya ada hambatan tertentu sebenarnya itu. Sehingga kita larinya ke tidak mau ini orang tua, bisa jadi loh ya, tapi tetap butuh diidentifikasi dan jujur kepada diri sendiri ya, seperti itu. Terus yang dari Bu Mima tadi ada yang menariknya itu adalah eh, anak saya sudah melakukan sesuatu. Sekarang saatnya saya melakukan sesuatu nih buat anak saya.
ada kata yang menarik di situ, sudah melakukan sesuatu. Nah, apa artinya ini, meaning banget buat saya karena berarti ketika mau ngomong ke orang tuanya itu lebih enak kalau kita itu sebenarnya sudah memilih sesuatu, sudah punya pilihan. Tinggal orang tua itu memberikan penguatan, oh pilihanmu itu mending yang ini, atau oh pilihanmu bagus ya. Artinya dia tidak terlalu dibebani untuk terlarut dalam komplikasi problemnya gitu. Tidak berada di kerumitan problemnya, tapi langsung ada solusinya sebenarnya. Jadi kita pertimbangkan bahwa kita sudah memilih sesuatu atau memutuskan sesuatu, habis itu kita butuh nih. Nah, kalau kata yang istilah lainnya kalau dari Bumi mah, bahkan validasi mengatakan ya itu adalah doa gitu loh. Artinya mengatakan wah bagus itu nak, oh iya sudah bagus itu kamu memilih itu misalnya, itu sudah seperti restu ya Bu Mima. Artinya kita itu pun sudah punya support gitu lah secara emosional dari situ ya. Betul Mungkin banget. itu yang disebut katanya Rati tadi, validasi semacam itu mungkin barangkali sangat dibutuhkan. Tetapi semoga tidak mendapatkan validasi dari konselor itu tidak membuat Mbak Rati untuk menutup diri tentang hambatan apa sih sebenarnya yang terjadi dengan keluarga terdekat, misalnya dengan orang tuanya atau apa gitu. Mungkin barangkali perlu jujur dengan dirinya sendiri. Oke, untuk yang terakhir Bu Mima dan Bu Wiwin ini, apa sih harapan gitu ya? Karena Bu Mima, Bu Wiwin sebagai seorang perempuan yang sudah sekian tahun setelah berhasil lah ya menjalani kehidupannya berkenaan dengan karir, berkenaan dengan keluarga dan seterusnya. Artinya sudah menjalani sekian jauh lah ya. Artinya sudah banyak asam garam yang sudah dirasakan gitu loh maksudnya. Sebagai orang yang sudah punya pengalaman gitu ya. Nah itu apa sih harapannya buat generasi perempuan terutama ya, yang sekarang masih muda-muda dan nanti akan mengarungi kehidupan di kayak karung. Mengarungi kehidupan seperti mungkin bisa jadi sangat kompleks di ke depannya ya. Nah, boleh share pengalamannya Bu Mima, Bu Wiwin menghadapi itu karena saya yakin uh, sudah merasakan ke asam garamnya lah ya kehidupan ini, Bu Mima sama Bu Wiwin ini Nah, boleh belum share pengalamannya. tua itu deh Pak Rudi. Ya wes, garam-garam dikit lah Bu, garam-garam dikit, asam-asam dikit lah, asam manis dikit lah. Kayaknya waktu ini. Jadi harus Ya. Kalau Ya, saya ini, silakan Bu Wiwin. Silakan Bu Mima atau Bu Wiwin. ya kalau saya ini menemukan potensinya ya, menemukan potensi bagi para perempuan itu tidak berhenti pada istilahnya apa yang dilabel oleh masyarakat, stigma bahwa perempuan itu nggak bisa begini, perempuan itu nggak bisa gitu, karena setiap manusia itu punya potensi, termasuk perempuan gitu. Dan kemudian juga menyadari diri bahwa tetap ada keterbatasan. Sebagaimana sebenarnya laki-laki juga memiliki keterbatasan, dan itu yang harus bisa dihandle ketika kita misalnya ada tujuan yang agak terbelokkan, sehingga kita bisa lebih fleksibel dalam menyikapi itu. Mungkin itu Pak Rudi. Oke, terima kasih Bu Mima. Bu Wiwin. Karena disuruh belajar dari pengalaman hidup, ya saya bicara dari pengalaman hidup. Dua hal. Dua hal ya, kalau menurut saya yang juga penting selain yang disampaikan Bu Mima tadi ya. Satu, living in uncertainty. Jadi kita harus siap bahwa hidup kita itu tidak selalu pasti. Jadi hidup kita itu tidak selalu seperti yang kita prediksi. Kita maunya A, kita dapat A. Kita prepare, kita sudah berusaha berikhtiar B, kita pasti akan dapat B. Enggak. Jadi ada banyak pengalaman hidup yang menekankan bahwa kehidupan kita itu ada kalanya itu sangat berbeda dari yang kita usahakan, dari yang kita harapkan gitu ya. Nah dari situ sebenarnya sangat penting bagi perempuan untuk siap dalam kondisi-kondisi yang seperti itu. Saya lihat banyaknya kasus perempuan-perempuan yang kemudian ketika berhadapan dengan beban lalu kemudian tidak bisa mengelola itu dan jatuh ke perilaku-perilaku yang maladaptif karena tidak siap dengan ketidakpastian itu. Karena terlalu
berpegang pada apa yang diharapkan, akhirnya dia tidak prepare bahwa ternyata ada saat apa yang diharapkan itu dia nggak dapat. So apa yang harus saya lakukan itu dia nggak ngerti gitu. Jadi harus siap dengan ketidakpastian bahwa segala sesuatu itu belum tentu terjadi seperti yang kita harapkan. Maka kita harus siap menghadapi itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dalam kondisi-kondisi kita mengalami sesuatu yang entah konflik atau persoalan, dan persoalan itu pasti karena kita makhluk sosial pasti beriris dengan orang lain kan. Nah, poin yang kedua itu yang saya rasa penting dari pengalaman adalah kita tidak pernah bisa mengontrol orang lain 100%, nggak bisa. Bahkan kita nggak bisa kontrol orang lain. Kita mengharapkan dia harusnya seperti ini dan segala macam itu nggak bisa faktanya gitu ya. Jadi menguatkan diri adalah bagaimana mengelola diri kita gitu dalam situasi-situasi yang di tengah banyak peran, di tengah banyak beban gitu. Cara yang paling tepat menjaga kesehatan mental kita adalah bagaimana mengelola diri kita secara lebih tepat dalam situasi-situasi itu, dan skill itu menurut saya penting dimiliki oleh perempuan, karena kalau enggak ketemu dengan konflik-konflik beban-beban yang luar biasa pasti kolaps pasti gitu. Jadi dua itu sih Pak Rudi dari saya melengkapi yang disampaikan. Iya. Ya, ada banyak pelajaran, banyak makna, banyak tips trik yang sudah dibagikan sama Bu Mima dan Bu Wiwin, terutama menghadapi zaman yang sangat destruktif sekarang ini, bagaimana peran perempuan terutama menghadapi ketidakpastian tadi ya, uncertainty. Jadi kalau kata orang, yang bikin orang sakit itu bukan kegagalannya, tapi harapannya itu sendiri yang mungkin kita nggak bisa mengelola harapan itu, mungkin ketinggian dan seterusnya, ketika jatuh kemudian kita tidak bisa mengelolanya, artinya kita tidak memiliki kontrol atas harapan kita. Mungkin seperti itu tadi yang saya garis bawahi terakhir dari yang dikatakan oleh Bu Wiwin. Masihkah ada pertanyaan? Saya kira sudah tidak ada. Saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung hari ini. Ya, ada banyak yang bergabung dan masih terus bergabung sampai akhir. Dan jangan lupa untuk selalu ikuti ini ya, info-info dari PPDK, dari kelompok kajian PPDK. Boleh follow Instagramnya, karena nanti kita akan share ketika ada event, termasuk program-program rutin, termasuk Minggu Happy seperti yang sekarang ini. Nanti infonya akan ada di Instagram. Dan juga boleh silakan untuk subscribe YouTube kami di channel YouTube kami, Pengasuhan dan Pendidikan dalam Keluarga. Silakan di search aja di YouTube, biar kita nanti bisa belajar bersama-sama, rame-rame di situ. Untuk yang terakhir, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat dua wanita yang luar biasa, dua perempuan yang sangat saya hormati, sangat saya sayangi. Mbak saya, Bu Wiwin dan Bu Mima, semoga selalu diberikan kelancaran dalam menjalani karir, menjalani hidup. Terus semoga juga mendapatkan apa yang dicita-citakan. Terima kasih buat malam ini, senang sekali bisa ngobrol sama Bu Mima dan Bu Wiwin. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bergabung. Jangan lupa untuk ikutin terus info-info dari kami dan ikuti terus Minggu Happy. Nanti akan diinfokan kalau kita update lagi kapan kita akan tayang lagi Minggu Happy-nya ya. Juga saya ucapkan buat para perempuan Indonesia, selamat Hari Kartini, meskipun ini sudah tidak 21 April lagi, tapi semangatnya masih spiritnya Kartini. Demikian dari saya. Kalau ada yang mungkin kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri untuk malam ini. Sampai ketemu lagi di Minggu Happy yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bu Mima, Bu Wiwin. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton.